Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tahukah Anda? Tercatat hingga saat ini produksi listrik energi nuklir di dunia diperkirakan menyumbang 10% dari total energi listrik global tahunan, di kisaran 26.531 terawatt per jam yang diproduksi oleh sekitar 440 reaktor nuklir di 50 negara di dunia. Diketahui, 4 negara pengguna energi nuklir terbesar diantaranya adalah Amerika Serikat, China, Rusia, dan Jepang. Ya, meski sumber energi radioaktif nuklir super sangat potensial untuk digunakan sebagai sumber utama energi listrik, karena diketahui 1 kg uranium 235 yang diperkaya super tinggi akan dapat menghasilkan sekitar 19 miliar kilokalori, berbanding terbalik dengan 1 kg batu bara yang diketahui hanya dapat menghasilkan sekitar 7.000 kilokalori. Artinya, 1 kg uranium 235 akan setara dengan 2,7 juta kilogram batu bara. Tapi, meski diketahui pembangkit listrik tenaga nuklir super sangat potensial, tapi untuk membangun sebuah reaktor pembangkit nuklir bukanlah hal yang sederhana. Selain bahan baku atau tenaga ahli, dan biaya pembangunan instalasi yang bisa puluhan kali lipat lebih besar daripada pembangkit listrik pada umumnya. Risiko besar, terutama dalam hal manajemen keselamatan dan keamanan setiap instalasi pembangkit nuklir, diketahui wajib terstandarisasi oleh IAEA atau International Atomic Energy Agency, terutama dalam hal pengelolaan limbah nuklir, standar operasi prosedur, manajemen teknologi dan sumber daya manusia, terutama manajemen keamanan reaktor nuklir. Karena sedikit saja kesalahan dalam hal standar operasi, human error, atau kerusakan sistem, kecelakaan fatal akan berdampak super besar. Ya, kecelakaan dalam hal teknologi nuklir dikategorikan sebagai kecelakaan tingkat pertama. Sedikit saja terjadi kesalahan dan kebocoran sistem, maka satu kota akan dievakuasi saat itu juga. Bahkan, kecelakaan reaktor nuklir terbesar seperti kecelakaan Chernobyl dan Fukushima Daiichi tercatat berdampak super besar dengan kerugian triliunan dolar. Bahkan, kecelakaan Chernobyl disebut-sebut menjadi salah satu faktor keruntuhan Uni Soviet, dan wilayah Pripyat Chernobyl diketahui tidak akan dapat ditinggali hingga ratusan tahun ke depan. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering membahas tentang penyebab kecelakaan-kecelakaan nuklir seperti Chernobyl atau Fukushima Daiichi. Silahkan teman-teman simak di channel Profesor Kardus sebelumnya. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah tentang sebuah pertanyaan, mengapa ya dalam tragedi nuklir meltdown atau lelehan inti bahan bakar nuklir sangat sulit untuk dipadamkan, bahkan meski telah menggunakan ribuan tangki air. Ya, peristiwa nuklir meltdown adalah peristiwa kecelakaan nuklir tingkat tinggi yang bisa saja meledakkan inti reaktor dan menciptakan kebocoran reaktor skala besar. Nuklir meltdown merupakan bencana atau krisis nuklir yang paling dihindari dalam skema penanganan reaktor nuklir. Peristiwa ini umumnya terjadi ketika core atau inti reaktor atau pusat reaksi pembelahan fisi terjadi, di mana dalam inti terdapat ribuan palet bahan bakar, bisa uranium, plutonium, atau thorium, dan lain-lain. Peristiwa melelehkan inti atau meltdown umumnya terjadi karena reaksi fisi tidak bisa dikendalikan atau dihentikan. Panas reaksi fisi yang bersuhu ribuan derajat Celcius pada inti terus terakumulasi dan akan terus meningkat hingga logam dan material-material radioaktif akan meleleh, berbentuk seperti lava pijar super panas dan super radioaktif. Bentuk lelehan inti disebut sebagai corium. Corium atau lelehan inti super sangat mematikan. Selain super panas, bahan-bahan radioaktif yang mengalami fisi tak terkendali akan menciptakan isotop-isotop radioaktif super mematikan seperti cesium 137, krypton 85, kobalt 60, yodium 131, dan puluhan isotop mematikan yang tercampur menjadi satu. Diketahui ketika awal-awal corium terbentuk, seseorang yang berdiri di radius 4 meter dari corium akan mati dalam 2 menit, terpapar radiasi gamma super mematikan. Peristiwa yang menciptakan keadaan nuklir meltdown umumnya terjadi pada kecelakaan-kecelakaan besar di mana semua sistem pengaman tidak berfungsi, seperti yang terjadi pada kecelakaan Chernobyl atau Fukushima Daiichi.
seperti pada kecelakaan Fukushima yang disebabkan oleh gempa dan tsunami Jepang yang mematikan listrik, yang notabene merupakan penyuplai energi pada sistem pengaman. Ya, seperti yang kita tahu, reaktor nuklir umumnya menggunakan campuran bahan bakar yang diperkaya tinggi dan rendah, seperti paduan uranium, plutonium, atau thorium, yang kemudian dibungkus dengan logam zirconium. Pada prinsipnya, reaktor nuklir bekerja dengan cara mereaksikan bahan-bahan nuklir dengan memapar bahan bakar pada inti reaktor dengan neutron. Proses iradiasi atau pembombardiran ini akan menghasilkan pembelahan inti reaktor yang disebut sebagai reaksi fisi. Reaksi fisi inilah yang menghasilkan panas termal yang selanjutnya akan digunakan untuk konversi energi, seperti untuk menghasilkan uap air guna memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Tahukah Anda, ketika reaktor nuklir aktif, inti reaktor atau core menjadi sangat panas, bisa bersuhu hingga 2000 derajat Celcius lebih. Oleh karena itu, setiap bejana reaktor pasti diisi oleh air agar inti reaktor tetap stabil, tidak terlalu panas dan tetap dingin. Air-air tersebut akan diganti dan disirkulasi sepanjang waktu. Jika tidak, maka air akan habis karena menguap. Ya, air pendingin selain untuk mendinginkan inti juga berfungsi sebagai penghambat neutron yang terlepas. Pada sistem reaktor nuklir ada yang namanya batang kendali atau control rods, yang umumnya terbuat dari kadmium, boron, atau hafnium. Batang kendali difungsikan untuk mematikan proses fisi. Diketahui proses fisi terjadi karena ulah neutron yang menabrak inti bahan bakar. Maka dari itu, untuk mematikan reaktor, neutron tersebut harus dicegat atau dihambat. Saat itulah batang kendali akan disisipkan di sela-sela inti untuk menghambat laju neutron agar reaksi fisi tidak terbentuk. Jadi, saat operator ingin mematikan reaksi fisi pada inti reaktor, operator akan kemudian menyisipkan batang kendali di inti reaktor dan perlahan tapi pasti reaksi fisi akan berkurang bertahap. Tapi umumnya inti akan tetap panas. Karena itu, meski reaktor sudah dimatikan, proses sirkulasi air dalam wadah tidak boleh dihentikan karena inti akan tetap panas meski reaktor dimatikan. Ya, pada kecelakaan-kecelakaan nuklir umumnya hal seperti kegagalan sistem pendingin yang tak bekerja menyebabkan nuklir meltdown. Pada bencana Fukushima Jepang saat gempa dan tsunami terjadi, reaktor nuklir langsung dinonaktifkan dan inti pun berhasil dimatikan. Tapi meski inti mati, diketahui panas yang terjadi tetap terus berjalan karena bahan reaktor masih akan terus melakukan peluruhan. Meski panasnya berkurang daripada sebelum dimatikan, tapi tetap saja panas-panas tersebut masih di atas 1000 derajat Celcius. Karena itulah air pendingin reaktor harus terus disirkulasikan. Tapi naasnya, saat tragedi Fukushima, pompa pendingin sirkulasi air mati karena generator listrik rusak karena gempa dan tsunami. Alhasil, panas inti terus berlanjut hingga air pendingin pun menjadi panas dan habis karena menguap. Setelah air habis, panas inti yang berlanjut kemudian melelehkan bagian-bagian pelindung baja, menjadikan lelehan lava corium yang kemudian terus berjalan ke bawah, melelehkan apa saja yang dilewatinya. Pada fase ini, jika terjadi kevakuman udara, bisa saja reaktor nuklir akan meledak. Tapi jika tidak, maka arus lelehan akan menjebol bagian penahan reaktor dan jatuh ke bagian bawah teras reaktor. Ketika ada pada fase ini, kontaminasi berat pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari, baik asap-asap yang akan terlepas ke udara hingga kemudian mencemari area ribuan mil, atau kebocoran air-air reaktor ke tanah. Tahukah Anda, lelehan inti reaktor sangat sulit dipadamkan atau didinginkan. Hal ini karena umumnya panas-panas yang melelehkan bahan nuklir berasal dari emisi radioaktif, berasal dari hasil termal yang dihasilkan energi ikat gaya nuklir kuat dalam atom-atom radioaktif. Pada kecelakaan nuklir Fukushima, jutaan galon air laut bahkan telah disedot untuk memadamkan teras reaktor, yang menyebabkan jutaan liter air kemudian terkontaminasi dan tercecer di segala penjuru area reaktor. Itu pun memakan waktu berminggu-minggu, belum sedikit mendingin. Kemudian barulah setelah 10 bulan kemudian, area itu pun akhirnya mendingin. Tapi meski telah mendingin, para tim penanganan bencana Fukushima tidak bisa mendekat ke area corium tanpa pelindung sederhana, karena paparan radiasi corium
masih cukup kuat meski tidak semematikan pada 1 hingga 4 minggu pertama. Diketahui, lelehan-lelehan korium dijuluki sebagai bahan atau material radioaktif paling mematikan di dunia, terutama pada usia 1 hingga 4 minggu pertama. Korium umumnya berbobot 3 hingga 15 ton. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang alasan mengapa sangat sulit untuk memadamkan lelehan inti reaktor atau nuclear meltdown. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Prefektur Fukushima Daiichi, Jepang, mengabarkan